Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu linnasi basyiran wa nadhira wa rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimain mutalazimain wa ila yaumil liqa amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wattabi' sayyi'al hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Majelis jamaah subuh yang dirahmati Allah, pendengar Radio edisi Istiqomah yang berbahagia, Alhamdulillah pada pagi yang sangat indah di hari ini, pagi di mana kita sudah kembali mempunyai tenaga yang segar dari karunia Allah, dan Alhamdulillah kita pun juga telah dengan bimbingan Allah menggunakan tenaga yang segar ini. Pertama, bangun dibimbing dengan petunjuk Allah yang kita sebut nama Allah yang Maha Besar, yang kita hadapkan wajah kita kepada Allah yang Maha Besar, yang kita rendahkan kepala kita sampai kita letakkan dahi kita yang mulia ke lantai tempat kita berpijak untuk memuji dan mengagungkan Allah. Alhamdulillah, ini perbuatan yang benar-benar diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi pagi hambanya seperti orang yang beriman dan berislam ini telah memujinya. Hadirin yang berbahagia, kita bersyukur karena terus-terusan umat Islam ini tidak pernah putus dari petunjuk Allah. Terus-terusan umat Islam ini tidak pernah habis dengan petunjuk Allah. Dan terus-terusan umat Islam ini tidak pernah habis dengan rahmat Allah. Hadirin yang berbahagia, yang dimaksud tidak pernah habis dengan petunjuk Allah ini dapat kita sikapi dengan sabda Nabi yang mengatakan kepada kita ketika beliau bersama-sama umat Islam di Padang Arafah, tempat haji yang menjadi inti perbuatan haji adalah wukuf di Arafah. Beliau menyampaikan pesan terakhir yang menyebabkan Abu Bakar menangis. Kata beliau, Ayyuhan nas, wahai manusia, inni qad taraktu fikum amrayni, sungguh aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada, kitaballah wa sunnata rasulih. Sungguh aku telah tinggalkan kepada engkau dua perkara, manakala kalian berpegang teguh kepadanya tidak akan tersesat selama-lamanya, kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Ketika Abu Bakar mendengar firman Nabi yang seperti ini, beliau menangis. Rupanya beliau ini hatinya lembut, dapat memahami bahasa-bahasa yang arti bahasa ini adalah akan meninggalkan. Aku tinggalkan pesan kepada kalian, berarti akan berpisah, akan meninggalkan umat Islam yang sekarang ini.
Sampai-sampai ditanya oleh Umar, kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar? Tidakkah engkau paham apa yang diucapkan oleh Rasul kepada kita? Dalam waktu yang dekat beliau tidak akan bersama kita lagi. Dengarkan pesan beliau. Hadirin yang berbahagia. Nah, dengan pesan yang dua perkara ini, tentunya umat Islam terus mendapat petunjuk dari Allah. Asal saja Quran itu di sampingnya, asal saja Quran itu terus dibacanya dan terus diingatnya, atau harus berbuat dengan segala kebenaran yang Quran akan ada yang membicarakannya. Jadi para majelis yang berbahagia, kalau kita berbuat benar, padahal Quran tidak pernah kita baca, tapi kita sudah berbuat yang benar, itu sebenarnya Quran sudah membicarakan sebelumnya. Perbuatan kita itu termasuk perbuatan yang petunjuk Allah kepada kita hingga Quran terlaksana dalam perbuatan kita. Jadi mintalah petunjuk kepada Allah terus-terusan agar kita selalu dapat keadaan yang benar. Yang benar ini kalau umat Islam tidak usah mencari hal-hal yang susah. Cukup dengan firman Allah yang sering kita baca, Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang benar itu semuanya dari Allah. Jangan adalah kita itu merasa ragu kepadanya. Nah, hadirin yang berbahagia, sungguh dalam Al-Quran tidak pernah ada yang terlupakan oleh Allah untuk bimbingan kepada manusia. Sabda-sabda Nabi pun juga tidak ada yang pernah tertinggal untuk membimbing manusia ini. Bahkan yang kita kagumi, kadang-kadang ayat Al-Quran itu memberikan teguran kepada kita, memberikan sapaan yang sangat halus. Sekali belum paham, dua kali terus insya Allah kita akan paham. Para hadirin yang berbahagia, karena ayat-ayat yang sebegitu halus menyentuh hati ini membuatkan orang akan teringat terus, membuatkan orang tidak pernah terlupa akan dirinya tentang firman yang dia pernah lupakan, kemudian diingatnya kembali dengan sebaik-baiknya. Perhatian yang berbahagia, dalam Al-Quran, dalam surah Qasas ya, ayat 83. Surah Qasas itu kalau tidak khilaf surah 28. Berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilkad darul akhirah. Negeri akhirat itu, kata negeri akhirat itu. Jadi karena kita sudah di dunia, yang Allah sebut negeri akhiratnya. Nah ini kan bahasa yang cukup membuat kita berpikir, memahami dengan baik. Kenapa kok negeri akhirat? Kenapa tidak dunia sudah kita tempati dan kita rasakan nikmatnya, kita rasakan derita di dalamnya. Lalu Allah ingin menyatakan, kalau itu rasamu di dunia, ada satu negeri lagi, tilkad darul akhirah, yaitu negeri akhirat. Para hadirin yang berbahagia, naj'aluha, kami jadikan dia, kami adakan dia, lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi. Di negeri dunia ini kita sering mendapat derita. Di negeri dunia ini bermacam-macam warna manusia. Di negeri dunia ini bermacam-macam juga perintah Allah dan bermacam-macam juga larangan Allah. Dan di negeri akhirat itu tidak ada lagi larangan. Bahkan kita boleh menikmati sepuas-puasnya, memakan sepuas-puasnya, bersenang-senang sepuas-puasnya. Tidak ada lagi di sana air menetes dari mata kita yang lewat pipi kita jatuh ke lantai. Tidak ada lagi rasa duka di sana. Itu tilkal akhirah. Untuk siapa? Lilladzina naj'aluha, bagi orang-orang kami ciptakan, kami jadikan akhir itu la yuriduna uluwan. Orang yang tidak merasa dirinya tinggi, orang yang tidak mau dirinya ditinggikan, orang yang tidak mau merasa dirinya itu besar, orang yang memelihara dirinya itu adalah hamba Allah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, khuliqal insanu dha'ifa, dijadikan manusia itu lemah. Dengan kekuatannya tidak merasa sombong, dengan kekuatannya tidak merasa lebih hebat dari orang lain, dengan ilmunya tidak merasa lebih pintar dari orang lain,
Dengan kedudukannya tidak merasa lebih hebat daripada orang lain. La yuriduna uluwan. Mereka yang tidak ingin kesombongan, ketinggian diri dalam dunia ini. Wala fasadan. Dan orang yang tidak merusak-rusak di muka bumi ini. Para hadirin yang berbahagia. Orang-orang yang tidak menghancur-hancur tatanan dunia ini. Itu adalah orang yang Allah sediakan akhirat untuk hidupnya nanti. Para hadirin yang berbahagia. Kemudian Allah mengatakan sambungan ayat wal aqibatu lil muttaqin, dan adalah kesudahan yang sebaik-baiknya dalam hidup itu bagi orang yang bertakwa. Jadi mengkonfrontir agar tidak ada hidup yang tinggi dalam diri kita, mengkonfrontir supaya tidak ada kita itu menjadi buat kerusakan. Allah membimbing kepada kita, masuklah kepada kehidupan golongan-golongan orang yang bertakwa. Masuklah kepada kehidupan yang Tuhan memerintahkan kita kepada perintah yang bernama takwa. Hadirin yang berbahagia, yang sebenarnya tidak begitu susah. Asal kita ini sudah benar-benar beriman, merasa yang kita sembah itu sudah benar dan memang sudah benar. Para hadirin yang berbahagia, sering kita ungkapkan, kita itu menyembah Allah sekarang yang mulanya disebut dengan Rabb. Tidak tahu, semua kita tidak tahu namanya Allah, tapi Rabb, pencipta. Orang Dayak di Melak, kalau tanyakan dunia siapa? Ciptaan Allah. Tahu dia ciptaan, yang mencipta, yang kuasa. Tapi kalau disebut Allah nggak tahu dia siapa itu Allah. Nah, jadi Rabb yang menciptakan manusia, Rabb yang memelihara manusia. Bahkan Rabb yang memberi nama kepada semua ciptaannya itu, yang diserahkannya kepada Adam untuk menyampaikan satu persatu. Jadi Rabb itu telah memberi nama kepada sesuatu ciptaan yang ada di alam ini. Kemudian nama itu diserahkan kepada Adam untuk menyebutkan satu persatu di hadapan malaikat. Hadirin berbahagia. Jadi Adam itu orang yang paling cerdas. Apa yang bernama disebut oleh Adam itu ilmu. Kalau kita mengatakan langit, kata bahasa Al-Quran as-sama, kita katakan langit. Kalau dibuka di kamus, as-sama itu bukan langit, apa yang di atas kita itu as-sama. Nah, dengan pengetahuan yang tinggi as-sama sampai kepada langit itu tidak sedikit harus kita pelajari. Ada apa yang berada di alam as-sama itu, maka Allah menciptakan dia. Apa perlunya untuk alam, untuk pohon, untuk binatang, untuk manusia, maka Allah ciptakan yang namanya langit itu di pengetahuan. Jadi Adam itu orang yang paling cerdas. Kalau dikatakan al-ma'u itu air, Adam mencari kenapa? Apa itu air? Sesuatu yang berbentuk cair yang selalu mencari tempat di bawah. Ini kata-kata air. Adam sudah tahu karakter yang demikian, Adam tahu. Jadi begitu Allah menciptakan, begitu ada karakter, begitu menjadi ilmu bagi manusia. Untuk itu Adam tidak pernah uluwan fil ard, tidak pernah sombong di atas bumi ini. Bahkan dikalahkan oleh syaitan, para hadirin karena tidak pernah sombong. Dan hidupnya kepada anaknya pun dia tidak sombong. Kepada malaikat dia tidak sombong, apalagi pada malaikat. Pada hadirin yang berbahagia. Jadi dalam bumi ini ada tempat yang bernama akhirat yang diterangkan oleh Allah sesudah kita nanti wafat. Menyempurnakan kontrak hidup. Itu dapat arti modern itu wafat. Kontrak hidup kita dengan Allah sejak lahir sampai mati itu kita sempurnakan. Dengan amal, dengan dosa, dengan apa macam. Habis itu meninggal kita. Itu wafat namanya. Penyempurnaan. Para hadirin yang berbahagia. Nah, ketika terjadi kita itu telah wafat, ada tempat ternyata yang bukan hanya dunia saja, tetapi darul akhirah, tempat yang bernama akhirat. Untuk apa itu dijadikan? Naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi. Selama hidup dalam dunia, orang itu sedikit pun tidak merasa sombong, apalagi mengejutkan orang lain, membandingkan orang lain. Si ini lebih baik, si ini enggak apa-apa lah itu, jauh di bawah dia, apa-apa. Itu kadang-kadang itu membuat kita itu termasuk uluwan fil ard. Dan tidak mau membuat kerusakan di muka bumi. Tidak mau merampok,
itu merusak kehidupan orang, tidak mau membunuh, tidak mau merusak-rusak alam. Para hadirin yang berbahagia, misalnya pengairan dari sebuah komunitas yang besar, daerah subur, itu dialiri dengan air. Kalau ingin jadi perusak, tutup aliran air itu, rusaklah dia. Nah, tidak akan terjadi bagi orang yang tidak sombong, yang seperti ini. Para hadirin yang berbahagia, negeri Sabah itu sebenarnya negeri Sabah itu Yaman sekarang. Negeri Yaman itu Sabah. Itu subur, tapi ketika bendungan itu rusak. Rupanya rusaknya ini, itulah manusia itu bagaimanapun juga keteledorannya itu pasti ada. Manusia tidak tahu rupanya bendungan itu binatang kecil saja kalau Tuhan mungkin membuatkan mereka itu khilaf yang mengeruk tanah beton sehingga bocor lalu menjadi pecah. Tikus. Para hadirin yang berbahagia, andai kata manusia, dia itu termasuk orang yang pasadan, orang yang merusak-rusak alam. Itu negeri Sabah dulu, subur, negeri Yaman. Para hadirin yang berbahagia, dan orang-orang hidupnya yang suka merusak, menghalang-halangi jalanan. Makanya jangankan merusak jalanan, Nabi melarang kita tunduk, duduk di tepi jalan, duduk pinggir jalan. Nabi ngelarang itu, apalagi merusak ya. Orang lewat, perempuan lewat susah gitu ya. Atau sengaja orang lewat itu diganggu-ganggu. Itu saja dilarang, termasuk orang yang merusak tatanan hidup dalam dunia ini. Jadi rusaknya di dunia ini tidak pernah terlepas rusaknya tatanan hidup. Ada kontrak yang berisi disiplin, tidak dipenuhi. Pengeruk batu bara itu setelah dikeruk yang pertama, kerukan yang kedua dikembalikan kepada yang pertama isinya. Ini tatanan, disiplinnya begitu. Hadirin berbahagia. Itu saya tahu ketika saya dibawa di Sangatta keliling ke tengah-tengah hutan puncak-puncak gunung itu. Saya sampai tanya, yang dulunya ini ada yang punya enggak? Ada Pak yang punya ini dibeli semua ini semua perusahaan. Bingungnya saya di tengah hutan tuh ada orang yang punya dia, bingung saya. Hadirin berbahagia. Lalu lubang-lubang itu diterangkan. Lubang yang pertama ini nanti gali yang kedua dibawa timbun ke sini. Itu disiplin. Sekarang tidak dilakukan itu. Pasadan ini kerusakan yang akan terjadi. Kenapa? Karena ada ulungan di dalamnya. Karena ada kesombongan di dalamnya. Dan Allah melarang dengan cara yang halus. Tilka darul akhirah. Ada negeri akhirat yang tidak akan memasukkan orang yang sombong, kecuali orang yang tidak mau sombong, tidak mau merusak juga bumi ini. Maka lawannya itu takwa. Orang yang tunduk kepalanya bersujud kepada Allah, orang yang rukuk menundukkan kepalanya kepada Allah, itu memerangi kesombongan yang ada di hati kita ini dengan pertolongan Allah. Tapi asal hati kita itu ikhlas. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita tadi, Rabb yang mencipta, Rabb yang memberi rezeki, Rabb yang memelihara, itulah yang berhak dicipta. Para hadirin yang berbahagia. Di sisi lain, Allah juga membuat satu larangan yang cukup besar. Karena kesombongan itu adalah merupakan satu hal yang hanya pada mulanya dimiliki oleh iblis. Para hadirin, rupanya iblis juga tidak tahu kalau apa yang akan dilakukannya itu merupakan kesombongan yang luar biasa. Usjudu li Adama fasajadu illa iblis. Itu kan surah Al-Baqarah. Hafallah kalau kita ngaji pertama kali itu hafal benar ayat itu. Pertama ngaji kita tuh juz saya kurus tuh hampir hafal, tapi sampai 20 dia lupa ini ya. Kita ngajinya dulu. Karena pertamanya terulang-ulang, bodoh. Kita pertama kali terulang-ulang, bodoh. Sudah dapat 20 juz, kita sudah lancar. Bacanya tidak terulang-ulang lagi. Para hadirinnya berbagi. Jadi ini terulang-ulang hafal gitu. Tapi sudah sampai ke atas dia lupa. Itu biasanya sifat kita ngaji di waktu dulu. Para hadirin yang berbahagia, iblis itu ingin menularkan kesombongannya kepada kita. Karena iblis tidak mau sujud, saat itulah dilaknat oleh Allah menjadi orang kafir. Fakana minal kafirin abal wastakbara. Iblis itu enggan dan menyombongkan diri untuk tidak sujud kepada Adam. Fakana minal kafirin, jadilah dia orang yang kafir. Jadi hampir-hampir identik karakter sombong itu karakter kafir. Hampir-hampir identik. Jadi perlu dijaga itu, ya perlu dijaga. Perasaan yang itu perlu dijaga agar tidak
terjadi hal-hal yang demikian rupa. Para hadirin yang berbahagia, bermacam-macam cara yang akan ditularkan iblis kepada kita untuk menjadi orang yang sombong, seperti ada larangan dalam surah Luqman ayat 18 yang berbunyi wala tusa'ir khaddaka linnas. Janganlah kamu palingkan pipimu dari orang yang lain. Wala tamushi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan cara yang megah, ya. Innallaha la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur. Allah itu tidak suka kepada orang yang merendahkan orang lain dan membanggakan dirinya sendiri. Jadi selain daripada uluan dan rusak-rusak, dikategorikan sombong karena gangguan iblis adalah saat-saat orang apabila berpandangan memalingkan muka. Ya, pandangan memalingkan muka. Ini kategori sombong dan kita jumpai yang demikian, ada orang kalau begitu memalingkan muka. Para hadirin, lalu yang kedua, wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kita berlagak ketika berjalan di jalanan seperti satu-satunya orang yang paling hebat. Nah, yang begini juga makanya kata Nabi, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan itu sederhana. Sederhana. Kadang-kadang yang begitu itu melahirkan orang bisa menjadi sombong dengan yang di atas daripada sederhana. Di atas daripada yang sederhana. Tidak dilarang kita berpakaian baik-baik, tapi jagalah hati. Jaga jiwa, jaga perasaan. Jangan lebih menjadi orang yang maraha. Ada orang Banjar, kalau orang Banjar bilang maraha itu biar aja, biar itu marah. Ini biar aja tuh kata orang Banjar. Pas saya tahu kalau di Tanjung itu begitu bahasa Banjar, marah. Artinya biar ini ada orang Banjar yang ngerti dia. Marah itu enggak apa-apa, marah enggak apa-apa kata orang Banjar. Orang Banjar enggak apa-apa. Di sini marah itu berbahaya. Sombong, artinya berbahaya. Jadi kalimat marah itu kalimat yang menunjukkan kesombongan di waktu berjalan. Para hadirin yang berbahagia, kemudian membanggakan diri, satu-satunya yang dapat berhasil dalam sebuah perbuatan hanya saya. Kalau saya tidak ada, tidak akan berhasil. Apapun harus dirinya yang dibanggakan oleh dirinya sendiri. Dan apabila orang tidak membanggakan dia putus asa. Nah, ini sifat-sifat orang yang sombong. Para hadirin yang berbahagia, kemudian ada hal lagi yang barangkali kita mudah-mudahan ada orang setelah mendengarkan Nabi menyampaikan masalah kesombongan itu, ada penularan dari iblis yang mengangkat kita supaya sama dengan dia mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Memang dimurkai oleh Allah kalau kita ini sombong. Para hadirin berbahagia, sesudah dia mengajak kita menjadi orang yang syirik, padahal dia sendiri tidak syirik, ngajak kita berbuat syirik. Itu ada hal yang lain lagi. Orang datang kepada Nabi karena Nabi ada menyampaikan la yadkhulul jannah, tidak masuk surga ke dalam surga orang yang meninggal. Tadi tidak ada akhiratnya, orang yang bersombong tidak mendapatkan. Man kana fi qalbihi misqalun dzarratin min kibrin, adalah bagi orang yang di hatinya kecil saja perasaan besar diri, itu tidak masuk surga. Kecil saja, zarrah. Kalau ulama dulu waktu saya ngaji duduk di kampung itu biji sawi, ya, jarah itu sekecil bisa. Tapi sekarang di modern tidak. Dalam dunia teknik dan sains itu atom. Itu dunia teknik karena atom, jarah apa kecil gitu. Sekesar itu ada di hatinya kesombongan, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga kata Nabi. Lalu ada seorang laki-laki berkata, innar rajula, jadi orang laki-laki mengisahkan kepada Nabi, innar rajula yuhibbu ayyakuna saubahu hasanah. Ada seorang laki-laki yang ingin berpakaian dengan pakaian serba indah. Wa na'luhu hasanah, dan pakaiannya pun baik-baik. Semuanya serba baik. Apakah itu masuk sombong? Nabi mengatakan, nanti dulu, ya, nanti dulu. Kata Nabi, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu adalah indah
cantik, menarik, merindukan. Jadi kita ini mestinya merindukan Allah ya. Sehingga kita tidak sakit hati kalau ada yang membuatkan kita terlupa kepada Allah, sakit hati. Pertemuan sampai seharian, semalam, 3 hari 3 malam, pertemuan terus lupa kepada sakit hati itu mestinya kita, karena kita tidak sempat meluluskan rindu kita kepada Allah, tertutup pada saat itu. Kan kadang-kadang itu kalau kita musyawarah, kalau kita munas, bagaimana berhari-hari itu sampai pusing kepala. Saya waktu muda dulu suka ngikuti musyawarahnya GPII, Gerakan Pemuda Islam, kan GPII Gerakan Pemuda Islam, saya maksud itu dulu. Sering musyawarah itu berhari-hari, bawa ketikan, bawa mesin tik, tempat presiden sambil ngetik gitu. Itu tidak terkuras pikiran kita, lupa kepada Allah. Rindu kita itu membuatkan kita sedih waktu itu, para hadirin yang berbahagia. Lalu kata Nabi, Allah itu cantik, indah, menarik, membuatkan orang menjadi rindu. Jadi kalau orang bercantik-cantik itu karena Allah sendiri cantik. Yang dikatakan sombong, kata Nabi, batarul haqqi, menolak kebenaran. Walaupun disampaikan benar, lalu ditolak. Benar ini sudah ini. Kita tadinya perbuat yang seperti A, yang A ini disalahkan oleh orang. Dikemajukan yang B. Ternyata yang B ini benarnya, asal tidak diterima B-nya itu. Nah itu namanya sombong. Para hadirin yang berbahagia. Jadi kemudian yang kedua apa? Wagamtun nasi, kemudian yang suka merendahkan, meremehkan manusia. Oh nggak apa-apa kan, rendah aja dia itu. Basicnya nggak ada kok. Basicnya belum akademi, basicnya baru pesantren, basicnya baru madrasah gitu ya. Kadang-kadang kayaknya begitu. Para hadirin yang berbahagia, tapi jangan coba-coba meremehkan kalau basicnya itu dari Gontor ya. Dari Ponorogo itu dulu dikatakan quick school. Dari Ponorogo itu quick school, guru tinggi, guru sekolah guru tinggi, quick school. Yang menengah itu normal school. Itu zaman saya guru itu normal school. Kemudian datang quick school, KS, yang kami namanya KS, quick school. Jadi Gontor itu punya quick school tingkatannya. Dia madrasah tapi quick school. Jangan diremehkan. Dia akan Holland spreken, dia akan juga English spreken, dia akan French juga spreken. Mereka kadang-kadang 3 bahasa itu. Dan ini di luar kurikulum. Mereka dikontrol untuk mempelajari, apalagi bahasa Arab itu kayak kita tuang teh ke gelas saja begitu. Kadang-kadang diremehkan. Bayangkan Idham Khalid menjadi menteri yang bertahan lama itu cuman quick school Gontor. Ja'far Sabran yang pernah jadi anggota DPR mendirikan banyak sekolah Samarinda itu quick school ya. Para hadirin tapi dari Gontor. Jangan meremehkan orang, jangan merendahkan orang. Dan kita jangan merasa diri tinggi. Ada zamannya waktu itu dokter merasa dirinya tinggi. Ada zamannya waktu itu insinyur merasa dirinya tinggi. Pada mula sekali BA saja sudah bangga pulang ke kampung, ya beculah opat bangga pulang kampung. Tiba-tiba begitu datang yang dokter Randes, yang BA ini tenggelam. Ini sombong lagi, para hadirin berbahagia. Saya barangkali alhamdulillah almarhum itu saya anggap arif. Ketika saya mau masuk imam tentara, pangkatnya pertama Tuwidilet, zaman kami Tuwidilet, letnan 2 ya. Tuwide itu 2 bahasa Indonesianya ya. Let itu ya letnan, Tuwidilet ya. Masuk itu dia tanya, imam tentara itu yang diajar apa? Agama ya. Sekarang ngajar apa agama? Ya sama kan? Ngapain mau pindah-pindah lagi? Mau melenggang jalannya di kampung dengan pangkat di bahu. Alhamdulillah. Saya terenyuh begini. Arif istri saya daripada saya sendiri. Bagaimana rasanya nanti kalau bersombong-sombong dengan pangkat orang lain jadi rendah. Apalagi pemuda, masih umur yang baru 25 tahun. Masya Allah. Jangan ada itu dalam diri kita. Itu kategorinya sombong. Para hadirin yang berbahagia. Nah, disingkatkan, ada orang yang tidak masuk ke dalam surga yang dikatakan ahli nar, penduduk neraka. Jadi ahli itu berarti penduduk, ahli itu berarti keluarga, ahli itu berarti kelompok. Ahlu sunnah wal jamaah, kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Ahli bayit, keluarga di rumah itu. Ahli penduduk. Para hadirin, ada penduduk yang khusus untuk api neraka.
kullu utuwin, orang yang kejam. Orang yang kejam. Kejam itu kadang-kadang dengan bahasa mulut itu kejam. Kadang-kadang dengan sikap tangan juga kejam. Pada hari kadang-kadang peraturan juga adalah kejam. Jadi kita harus dapat menyikapkan diri kita tidak menjadi orang yang kejam di mulut. Tidak menjadikan orang yang kejam dalam perilaku. Tidak menjadikan kejam orang dengan peraturan. Hadirin berbahagia. Kadang-kadang terjadi demikian. Kejam dengan peraturan itu sedikit orang diambil, begitu udah ambil orangnya dipukul, belum tahu udah ditanya lagi, dikatakan teroris padahal salah tangkap. Hadir salah tangkap. Zaman saya tuh banyak orang salah tangkap, Pak. Salah tangkap. Namanya sama tapi orangnya lain. Dan saya hampir barangkali, mudah-mudahan jangan salah tangkap. Begitu keluar masjid datang surat panggilan polisi. Masalahnya itu zaman perubahan PKI itu kebenaran. Jadi pengurus masjid yang lain ikut ke kantor polisi dulu di Pasar Baru situ. Begitu masuk tanya, alhamdulillah yang jaga ini sepupu mertua saya. Alhamdulillah ini Allah menolong karena kita benar ya. Ada apa Pak? Ikam dapatlah surat ini. Ada, budekakan doaku. Itu kada boleh darah. Itu aja sekalinya. Ada surat dari Islam Jamaah, surat yang terlarang. Jangan diedarkan surat itu, saya kembalikan. Gitu. Untung ini bubu, alhamdulillah. Bahasa Banjar lagi di sana. Begitu. Nah, para hadirin percayalah, segala yang kita lakukan dengan kebenaran itu insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi jangan jadi orang yang kejam, zawajin. Yang selain kejam apa? Rakus. Pak, rakus ini bukan kuat makan, semuanya mau dia, gitu loh rakus itu ya. Semuanya mau dia. Saya ini sudah diberikan ini pak saya nah. Tapi bikin jendela saya juga yang ngurus. Itu rakus ya. Saya pak saya sudah ini nanti menyapu-nyapu ini saya juga yang ngurus. Itu rakus namanya. Nah, ini orang yang rakus jabatan, rakus hartanya juga gitu ya. Orang punya ini dia mau ini, semuanya mau, itu rakus. Para hadirin yang kedua memang ya sombong itu. Jadi ada tiga macam ini kita hindarilah. Dengan melawannya dengan takwa kita melawan dia. Kejam dalam beberapa hal bentuknya tadi, kemudian rakus, kemudian sombong. Lawanlah itu dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawanlah itu dengan tunduk dan patuh berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah membawa kita kepada melawan sombong, Islam cukup. Ibadah Islam itu melawan kita untuk tidak berbuat sombong. Alhamdulillah agama kita adalah agama yang paling tepat untuk manusiawi. Jadi kalau orang bicara manusiawi, jangan bicara banyak-banyak, Islam yang pandai. Islam yang tahu manusiawi itu seperti apa. Jadi hadirin yang berbahagia, hadanallah wa yakum ajmain. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu fa yafazal mustaghfirin wa yanajatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.